Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita bahasan yang lalu tentang sholat istisqa, halaman 48 ya. Kita baca ulang sedikit dari awal bab. Faslun, pasal. Wa sholatul istisqai, dan sholat istisqa, sholat minta hujan. Masnunatun, itu disunnahkan atau hukumnya sunnah. Ini Islam yang mengajarkan kalau terjadi paceklik, lama gak turun hujan, sholat istisqa. Kalau di kampung saya sekarang juga masih, itu motong kambing di batu yang lebarnya itu selebar spring bed. Yaitu kepercayaan orang sono, kalau udah paceklik lama nggak hujan, motong kambing, kemudian darahnya itu dilumurin ke merata ke batu itu. Yo katanya yo ritual buat minta hujan. Cerita orang-orang itu adanya di bawah lereng Muria. Kalau ibu mungkin ada yang pernah ziarah ke Sunan Muria, itu kalau yang turun ke arah timur, yang mau ke arah Surabaya, itu ada tempat yang khusus untuk pemujaan itu. Konon kata orang masih sampai sekarang. Asal bulan-bulan apa gitu nggak ada hujan, ya masih itu. Masih konon katanya. Wallahu a'lam. Ya jelas. Islam mengajarkannya tidak seperti itu, yaitu dengan sholat istisqa. Kemudian faya'muruhum al-imamu bit-taubati was-shadaqati wal khuruji minal madhalimi wa musalahatil a'dai. Imam atau pemimpinnya, kalau pemimpin formal yo RT, RW, lurah terus ke atas. Kalau yang pemimpin non formal ya tokoh masyarakat, ustadznya, kiainya. Memerintahkan kepada jamaahnya untuk bitaubati, taubat. Karena bisa jadi paceklik itu disebabkan oleh dosa-dosa kita. Was-shadaqati, diperintahkan untuk sedekah. Sedekah itu sesuai dengan kemampuannya. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimalihi. Kalau orang yang dikaruniai harta ya sedekah dengan hartanya, dengan duitnya. Wa man kana lahu ilmun, kalau dikaruniai ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, ya sedekah dengan tenaganya. Kegiatan masyarakat itu akan jalan kalau ada yang nyumbang duit, nyumbang ide, nyumbang ilmu, dan nyumbang tenaga. Biar yang nyumbang duit ada, yang nyumbang ide ada, tapi kalau yang nyumbang tenaga gak ada, gak jadi. Umpama biasanya kan majelis taklim kan ada muludan, Isra Mi'raj, macam-macam. Duitnya sudah ada, rencananya yang punya ide yo ada, tapi yang jalan nggak ada, yang gelar karpet nggak ada. Terus pokoknya yang tenaga nggak ada, yo nggak jalan. Maka masing-masing punya peran, hanya peran yang berbeda. Masing-masing dibutuhkan, masing-masing penting sesuai dengan perannya itu tadi. Sedekah. Sampai mentok-mentok gak bisa ngapain yo senyum yo sedekah. Kemudian wal khuruji minal madzalim, segera meninggalkan kezaliman.
Zalim itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya, itu namanya zalim. Aslinya kalau jam 12 itu sholat duhur sampai batas terakhir datangnya waktu asar. Lah kok jam 5 baru sholat duhur, itu namanya zalim. Janji kalau minjem duit katanya ntar tanggal 10 bayar. Padahal duit udah ada, tanggal 10 kok belum bayar, itu namanya diperintahkan undang-undang bahwa BLT, kalau sini apa namanya? Yang bantuan itu, bansos, itu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Lah ini kok yang diberi cuma yang keluarganya, tetangganya, teman dekatnya, maka itu namanya dolim. Itu gampangnya yang nggak sesuai aturan yang disepakati, itu namanya. Lah dolim itu ya siapa aja, bos ya bisa dolim, karyawan ya bisa dolim. Karyawan janjinya masuk jam 7, setengah 8 baru masuk, ya itu namanya yo dolim. Dolimnya karyawan ya begitu. Lah kalau bos dolimnya janjinya biasanya kalau gajian tanggal 1, dan sampai tanggal 5 kok belum dibayar, yo namanya gampang. Pagi-pagi biasanya anak mau sekolah dikasih uang jajan, lah malam-malamnya duitnya buat beli kuota. Anaknya mau uang jajannya mana? Habis buat beli kuota semalam. Itu namanya rim. Itu anak sekolah dapat bantuan apa namanya? KJP. Itu aturan buat biayain sekolah, bukan buat beli kuota, bukan buat nuker HP agar biar agak bagusan. Kalau ada orang tua yang KJP kok ternyata malah bukan buat biaya sekolah, berarti orang tua yang ayo, siapa yang pernah ngerasain begitu? Saya itu pernah diceritain sama guru, itu seumur-umur saya baru dengar cerita sekali itu. Ya sekolahnya daerah sini, gak jauh dari sini. Itu ada guru cerita, ada ibu-ibu datang supaya anaknya nggak naik kelas. Pernah dengar kamu? Iya kan? Unik kan ya? Iya. Rata-rata umumnya itu kan supaya anaknya naik kelas. Lah ini malah supaya nggak naik kelas, padahal anaknya sekolah di situ 2. Sekolah yang dari TK sampai SMA di situ ada, jadi 1. Lah bilang, Pak Guru, kalau bisa anak saya tahun ini nggak usah naik dah. Lah kok begitu Bu? Ya pokoknya nggak usah naik. Ternyata anaknya dua-duanya itu dapat KJP. Lah kalau anaknya naik nanti lulus KJP hilang. Makanya ya supaya malah milih anaknya enggak naik. Lah terus saya tanya, lah terus gimana Pak Guru? Ya tetap saya naikin loh, anaknya pinter kok. Lah kecuali kalau anaknya memang TOLOL. Lah iya kalau anaknya itu TOLOL, ya enggak naik ya pantes. Anaknya pinter. Lah kok tiba-tiba enggak naik kan nanti malah dipersoalkan. Ya tetap saya naikin. Itu namanya orang tua yang dolim. Wes pokoknya sesuatu yang tidak sesuai aturan itu namanya gampang ya, gampang. Kemudian juga imam memerintahkan untuk wa musalahatil a'da. Tadi kan wal khuruji minal madzalim. Kalau sekarang imam juga memerintahkan ke jamaahnya, ke umatnya untuk musolahatil a'da, damai dengan musuh. Biasanya kalau yang betah musuhan itu yang pakai peci atau pakai kerudung? Dua-duanya ya, biar adil ya, dua-duanya ya. Ya wes lah. Kalau yang saya tahu sih, ya semoga saya salah ya. Biasanya kalau laki kalau bermasalah itu walaupun pukul-pukulan biasanya nggak lama,
Damainya lagi itu nggak lama. Perempuan walaupun hanya karena salah paham itu bisa lama loh. Loh, ini saya pernah diceritain Bu. Gara-gara WA dibuka tapi nggak dibales. Dibuka nggak dibales itu kelatuan centang biru 2 ya. Padahal yang buka WA itu bukan yang dimaksud, anaknya. Yo, lah yang ngirim WA langsung suudon, sombong. Di WA udah dibuka nggak mau balas. Kemudian karena masih terbawa ketika ngaji, dia baru datang belakangan. Itu yang di WA belum nggak ngeh tadi itu nggak disalami. Salaman atu-atu tapi dilompatin. Lah akhirnya orang yang tadi balas ganti, sombong. Akhirnya yang satu nuduh sombong, yang satu nuduh sombong. Akhirnya dua-duanya walaupun ada di satu majelis taklim nggak tegur-teguran. Padahal dua-duanya sama-sama pengurus. Gara-gara WA yang buka anaknya. Lah yang buka WA kan nggak kadang kan nggak neliti satu-satu ke bawah loh ya. Perasaannya nggak ada WA, taunya begitu dicek ke bawah, oh iya, yang buka WA anaknya. Lah anak masih bocah kan nggak tahu itu WA penting apa enggak. Gara-gara begitu sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Begitu saya tahu, dilaporin, akhirnya ya sebisa-bisa saya bilang ke ketua majelis, Bu, tar pengajian berikutnya itu 2 orang kasih tugas, yang satu baca Yasin, yang satu baca tahlil. Cuman mic-nya yang nyala 1 aja, yang 2 jangan. Akhirnya kan dengan terpaksa habis baca Yasin kan nyerahin ya. Akhirnya ya wis mau nggak mau. Ayo wis begitu akhirnya diterangkan, yo akhirnya ya damai. Itu udah berjadi berbulan-bulan. Itu terjadi di kaum Udungan. Ya moga-moga di sini nggak ada yang begitu. Ya, musolahatil ada, damai baian sama orang yang dimusuhi. Lagian orang kalau ada musuh itu nggak enak, apalagi tetanggaan, nggak enak, yakin nggak enak. Umpama Bu, Ibu Ketua Majelis Taklim ngumumin, ibu-ibu mohon hari Sabtu hadir ke rumah Ibu Fulan, acara tasyakuran dan akikahan. Kebetulan suaminya pulang belayar, insya Allah potong kambing 6. Lah umpama itu, lah orang bikin contoh le suka-suka lah ya. Ulah kalau motong kambing 6 kan kebayang nanti beseknya kayak apa ya. Lah karena kebetulan kita lagi nggak baikan sama dia, datang enggak ya? Kalau datang malu, nggak datang, wih. Makanya orang punya musuh itu paling nggak enak. Iya. Kalau seandainya ada orang musuhin kita, ya biarin itu urusan dia. Yang penting kita nggak ngerasa musuhin dia. Orang disuruh baik semua sama kita tuh ya nggak mungkin. Wong Rasulullah orang paling baik aja ada musuhnya ya, apalagi kita. Yang penting Rasulullah ngajarin itu walaupun dia musuhin, tapi Rasulullah itu nggak pernah musuhin. Kan ada cerita yang terkenal tuh, Abu Jahal wa Abu Lahab. Ketika ia udah nyari cara bola balik untuk mencelakai Rasulullah nggak ketemu, akhirnya dia pura-pura sakit. Pura-pura sakit, rebahan di tempat tidur. Cuma pintu kamar ke arah tempat tidur itu dibikin galian. Ditutup pakai yang tipis-tipis, nanti harapannya kalau masuk kecemplung. Jeblos kecemplung. Lah Rasulullah ketika dikabari Muhammad, yang ngabari tentu bukan orang Islam. Tuh Abu Jahal sakit. Coba kalau kita Bu ya, dikabarin orang yang musuhin kita kok sakit, kita langsung ngomong apa? Kualat tuh, gitu, kena tulak sama saya, gitu ya. Tapi Rasulullah enggak. Ya Allah, kasihan sakit. Sekarang di mana? Ada di rumah, ada di kamar. Oh ya udah, saya ke sono.
Harapannya itu Rasulullah nanti nyemplung galian itu. Begitu nyampe depan pintu kamar, wong Rasulullah itu kemana-mana dikawal sama malaikat. Dikasih tahu, ya Rasul, itu depan apa? Pintu kamar masuk langsung kamar itu. Pokoknya setelah kamar itu ada galian tapi ditutup. Hati-hati. Begitu Rasulullah udah nyampe tempat pintu, yo bahasa kita, Om sakit Om, karena Abu Jahal itu pamannya kan ya. Om sakit, iya Muhammad sini dong. Oh ya udah kalau sakit, bahkan Rasulullah putar balik. Abu Jahal lupa kalau dia bikin galian, lupa kalau pura-pura sakit. Langsung dia lari, Muhammad tungguin. Dia lari nyemplung sendiri. Lah kalau kita enaknya diapain? Uruk sekalian ya. Tapi Rasulullah kemudian begitu Abu Jahal ini kecemplung, Rasulullah kan udah terlanjur jalan. Ditolongin sama teman-temannya, diulur tangan nggak nyampe, diulur tali nggak nyampe. Padahal juga dalam, ya cuma kehendak Allah. Makanya kalau orang bikin jebakan dia akan kena sendiri itu ya ini. Akhirnya lari ngejar Rasulullah, Muhammad tolongin om lu tuh, kan om kan ya. Ya kalau Rasulullah karena nggak merasa memusuhi, ya balik lagi. Tangan diulurin begini ke atas. Loh itu Abu Jahal bukannya terima kasih, masih nyela. Sihirmu hebat Muhammad. Tadi tali bermeter-meter nggak nyampe, ini cuma tangan doang kok nyampe. Udah ditolongin, nyela lagi. Enaknya kan dicemplungin lagi. Kita, makanya kita bukan nabi. Lah Rasulullah itu walaupun dimusuhi, tapi kan beliau nggak merasa memusuhi. Maka walaupun begitu beliau diminta tolong bolak-balik, ya masih ditolongin. Wong beliau nggak merasa memusuhi. Lah kita ini kadang gara-gara WA salah alamat aja merasa nggak dianggap, merasa wes aneh-aneh. Lah ini sebelum sholat istisqa diperintahkan untuk damai dengan yang dimusuhi. Lah kita ini selesai ngaji, loh siapa tahu ketika ngaji ini kita bikin dosa, selesai yo sholawatan sambil salaman sebagai tanda minta maaf. Ya, kali-kali siapa tahu kita lagi ngaji, lagi ngomong sih enggak, cuma dalam batin. Tuh ibu-ibu kerudung sama baju enggak matching. Masa kerudung warna begitu, bajunya begitu. Dalam hati, ayo nanti selesai ngaji kan yo salaman, minta maaf. Ada yang dalam hati, orang ngaji kok cuma datang nyender ngantuk. Wes, manusia ya memang begini, orang hidup bertetangga memang begini lah yo. Yo kadang baik, kadang yo biasa. Yang luar biasa itu kalau musuhan sampai bertahun-tahun gara-gara yang nggak jelas itu, yang luar biasa. Kemudian wasiyami salasati ayyamin, puasa 3 hari. Umpama pelaksanaannya itu hari Ahad, hari Minggu, maka puasa 3 hari berarti ya Sabtu, Jumat, Kamis. 3 hari sebelum hari hanya itu puasa. Ini sholat istisqa. Summa yakhruju, kemudian keluar bihim bersama-sama dengan para jamaahnya fil yaumir rabi'i, di hari yang keempat. Umpama tadi pelaksanaannya hari Ahad, berarti kan puasa 3 hari sebelumnya, berarti kan Sabtu, Jumat, Kamis. Kemudian di hari Ahad semua bareng-bareng kayak orang mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Hari yang keempat masih puasa enggak? Masih. Siaman hari yang keempat dalam keadaan berpuasa. Kemudian ghairu mutatayyibin, di kitab yang itu enggak ada, saya ambil dari kitab syarahnya. Yaitu kalau sholat Id biasanya ibu-ibu berlomba-lomba pakai yang terbaik.
Bahkan Ramadan aja belum, kadang mau kena udah beli. Yuk. Ditanya buat persiapan nanti Idul Fitri. Lah yo baju yo udah beli. Tapi kalau sholat istisqa justru malah diperintahkan sebaliknya, memakai baju yang wala mutazayyinin, nggak boleh berhias, nggak boleh pakai baju yang terbaik, wis seadanya. Yang penting suci, menutup aurat. Itu kalau sholat istisqa. Kalau sholat id memang diperintahkan untuk memakai baju yang terbaik, memakai wangi-wangian dan lain-lain. Tapi kalau sholat istisqa lain. Di situ terangannya fisya bin billatin, dengan memakai pakaian billah. Billah itu pakaian yang kalau orang dulu maknanya compang camping. Tapi yo pakaian yang sederhana gitu aja lah gampangnya, yang dipakai hari-harian itu. Ibu kalau pakai hari-harian kan ya asal aja ya. Kadang daster udah ada penitinya berjeret masih dipakai. Giliran mau keluar mau kondangan, timbang makan nasi sepiring sama pisang segini, boleh dandannya udah dandan rapi gara-gara lakinya iseng. Masuk tasnya nggak matching, masuk lagi ganti tas. Udah keluar lakinya masih iseng, masuk sendalnya begitu, ganti lagi. Lah kalau laki mah kadang pakai baju sambil jalan ya bisa nggak ya? Ayo Pak cepetan, ya. Sambil jalan ini. Sisiran kadang dia enggak asal gini-gini aja, tutup peci plek bas beres. Laki ya. Laki kadang beberapa kali lebaran pakai baju koko yang sama juga nggak masalah. Lah kalau perempuan, yes memang begitu ya. Nah memang dari sononya begitu. Lah kalau sholat istisqa itu fisya bin billatin, dengan pakaian yang sederhana. Tidak pakai wangi-wangian, tidak pakai hias-hiasan, wes pokoknya seadanya. Yang penting suci, yang penting menutup syarat, yaitu menutup aurat. Kemudian wastikanatin. Istikanatin itu dimaknainya khusyuk. Enggak apa ya? Enggak cengengesan nih. Kalau kayak saya ini kalau ngaji kan cengengesan terus ya. Lah coba Selasa depan ntar saya ngajinya saya rubah. Ya pokoknya saya meligi baca kitab begini loh. Wa sholatul istisqai, sholat istisqa masnunatun, itu disunnahkan. Wa ya'muruhum, maka memerintahkan kepada mereka al-imam, imam. Itu begitu saya begini takutnya udah gak ada orang. Pulang. Maka itu saya selain khutbah Jumat, yowes pokoknya sebisa-bisa mungkin saya selip-selipin guyonan biar orang itu bahagia saat berada di tempat ibadah. Jangan sampai orang itu bahagianya ketika di tempat maksiat. Karena di tempat ibadah sama ustadznya ditakut-takutin neraka mulu. Umpama ya, ibu ngaji ini kan dari pagi udah jalani kerjaan di rumah. Apalagi ini musim nganterin anak sekolah, cucu. Itu kalau yang anaknya nurut sih enak ya. Kalau kadang anak itu kalau maknya pulang ikut pulang. Asal maknya pulang nangis mak. Akhirnya ibu saking keselnya kadang anak ya dicubitin ininya. Padahal maknya dulu lebih parah dari itu. Wes ngurus anak, kemudian pulang nyuci, gosok, ngepel, masak, capek-capek, inget hari Selasa ngaji. Begitu ngaji nyampe di sini langsung ustadznya cerita tentang wes kapan bahagianya kalau begini nih ya. Yo kali-kali cerita neraka yo memang Islam itu basyiron wa nadhiron.
Islam itu ya ada kabar gembiranya, tapi juga ada ancamannya. Tapi kok ancamannya diperbesar, benar-benar neraka mulu, salah mulu, ibadahnya gak ada yang bener. Lah besok-besok, aduh ngaji di situ galak, ngapain ngaji situ, pindah. Apalagi orang sekarang ayo, anak ngaji digalakin dikit pindah, galakin dikit pindah lagi. Ya, karena banyak tempat ngaji. Lah takutnya ya maknya juga begitu aja. Oh di sono ngajinya nggak enak. Kenapa? Serius? Ngantuk, habis ngantuk, boring. Kalau anak sekarang ngomong gabut. Alah mbok. Ya wes memang begini aja. Lah ketika mau sholat istisqa itu istiqanah. Misalnya jalan dari rumah ke lapangan, karena pelaksanaannya itu di lapangan. Di sini ada lapangan di mana ya? Yo di Waruci, Pon Baru ada ya. Selain itu nggak ada ya. Yo wes di situ kok. Jalan dari rumah sampai tempat itu nggak cengengesan. Istiqanah itu begitu loh. Wes pokoknya serius. Kemudian wa tadarru. Nah, tadarru itu ya hampir mirip dengan khusyuk dan tadarru, khusyuk dan khudu. Wa yusalli, dan kemudian sholat imam tersebut bihim bersama dengan jamaahnya rak'ataini, sholatnya 2 rakaat. Ka sholatil idaini, seperti sholat 2 hari raya. Kalau sholat hari raya itu rakaat pertama ada takbir 7, rakaat kedua ada takbir 5, sholat istisqa ya sama. Cuma kalau sholat id itu di sela-sela takbir kita bacanya tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lah kalau sholat istisqa yang dibaca istighfar, astagfirullahaladzim, minimal itu. Yang lebih panjangan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh. Atau li wa li walidayya wa li ashabi huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Intinya kalau istisqa itu yang diperbanyak istighfar. Summa, kemudian yahtubu, berkhutbah ba'dahuma, setelah 2 rakaat itu tadi. Ya persis sholat id ya. Habis sholat id ya ada khutbahnya. Ibu biasanya kalau sholat id itu dengerin khutbah sampai selesai apa melipir satu-satu? Aduh ya Allah, gimana ya? Wis budaya tahunan ya. Padahal itu mukena sajadah itu nyiapinya lama loh. Mosok dipakainya cuma berapa menit doang sih. Ya agak lamaan itu loh sampai khutbah selesai. Kadang ya memang khutbahnya ya bosenin loh ya. Udah khutbahnya suaranya nggak jelas. Khutbahnya materinya ya wis nggak menarik. Ya wis lah. Assalamualaikum ya malah langsung ngobrol kok ya. Udah beli bumbu udah. Areng ya udah, tusukan ya udah, sapinya masih hidup. Bumbu rendang saya udah beli 4. Wis, boh lah. Summa yahtubu ba'dahuma, kemudian berkhutbah setelah 2 rakaat itu tadi. Wa yuhawwilu ridaahu, dan memindahkan rida. Rida itu selendang. Kalau orang sholat ya bukan selendang ya, sorban.
Kalau umpama sorbannya di sebelah kanan, nanti dipindah ke sebelah kiri. Lah jamaahnya ya sama, yang pakai sorban itu yang ngikuti Rasulullah. Lah kenapa kok begitu? Ngikut Rasulullah. Karena dalam agama kita itu syariat yang ada. Ini kalau ngaji yang anak-anak muda biasanya agak berpikir ada begini. Syariat kita itu ada yang ta'abbudi namanya, ada yang ta'akkuli. Ta'abbudi itu pokoknya dari sono begitu ya begitu. Kalau ta'akkuli itu syariat tapi masuk akal. Rasulullah bilang sumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sehat. Lah begitu ilmu kesehatan canggih sekarang diteliti, ternyata memang sekarang orang-orang sehat itu orang yang rajin puasa. Bahkan kalau mau ada tindakan operasi ya disuruh puasa. Itu ajaran agama tapi logis alias masuk akal. Itu namanya ta'akkuli. Ada yang ta'abbudi, ta'abbudi wis ngikut aja. Tawaf itu disuruh muter 7 kali, 7 kali. Wah saya udah capek 2 kali aja. Ya ora iso. Enggak sah. Oh saya masih kuat 15 kali. Yo ora iso, pokoknya 7. Itu namanya ta'abbudi. Subuh 2 rakaat. Ngantuk 1 aja ya. Ora iso. Wah, masih semangat nih. Saya jalanin 6. Yo enggak bisa. Itu namanya ta'abbudi. Lah kenapa diperintahkan kok mindahin sorban tadi itu? Nah, itu namanya ta'abbudi. Wis ngikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Lah kalau ta'akkuli itu artinya perintah Nabi tapi kemudian dibuktikan dengan teknologi atau ilmu pengetahuan sekarang. Contoh, ini biasanya yang sering kita pagi-pagi habis sholat subuh bikin kopi, bikin teh, kita taruh di apa itu yang kayak piring tapi kecil itu loh, tatakannya itu loh. Kan enak ya taruh di situ, kemudian diseruput, ditiup dikit-dikit kan, seruput, enak ya. Lah padahal Rasulullah itu melarang untuk niup di minuman. Padahal enak ya, ditiup dikit-dikit, kemudian baru disosrot, sambil nonton pagi-pagi nonton TV. Lah dulu para sahabat ya wes ya Rasul saya ikutin. Tapi kemudian kesini oh ternyata yang keluar dari pernapasan kita ini mengandung zat karbon, mengandung penyakit. Makanya kalau penyakit kok dimasukin ke teh, ke kopi, lah maka kopi dan teh itu nanti akan ada penyakitnya. Loh, itu namanya ta'akkuli. Ta'akkuli itu masuk akal. Minuman kecemplungan laler. Ini kayak begini nih. Laler nyemplung. Islam nyuruhnya itu laler lelepin sekalian semuanya baru dibuang. Setelah itu silakan minum. Kalau kita masih tegel minum bagus. Umpama minuman ini harganya 2 juta. Loh umpama kok. Atau bukan 2 juta tapi yang memberi adalah orang yang spesial. Wah kalau dibuang ntar takut tersinggung. Ternyata kecemplungan laler. Maka dalam Islam lalernya dicemplungin sekalian, kemudian dibuang, kemudian diminum. Dulu para sahabat itu ngikuti aja apa kata Rasul. Tapi kesini dipelajari. Ternyata dalam itu sayap laler, satu ada obat, satu ada penyakit. Lah kalau kecemplung dua-duanya maka netral kembali. Apalagi kalau laler hijau yang gede gitu. Ya kalau mau minum kayaknya kecuali kalau kita nggak tahu ya. Umpama saya yang buang, langsung saya taruh di meja. Nah kemudian istri atau anak saya, Pak minum yuk, minum. Loh boleh kok dalam Islam boleh. Ya, itu namanya ta'akkuli, ajaran agama tapi yang logis alias masuk akal. Dan ternyata ya saya beberapa kali ketemu orang usia udah 80 tapi masih seger, energik, manjat-manjat, yang listriknya masih berani.
Saya tanya, Pak Haji kok di usia segini rokoknya yuk kenceng, kok sehat? Dia bilang apa? Resep saya 2 Pak Ustaz. Apa? Sebelum subuh mandi, sama saya asal ada kesempatan puasa. Pantesan saya yang umur 46 aja naik tangga ketakutan. Kaki gemeter. Lah ini betulin listrik ya, betulin lampu. Ya umur udah 80-an. Yaitu asal sebelum subuh mandi, kemudian asal Senin, Kemis, Yaumul Bid atau apa itu puasa. Maka benar hadis Rasulullah, sumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sehat. Baru kemarin saya ngisi pengajian di Sunter, baru kemarin itu merebutnya udah sepuh juga, tapi ya itu gotongi karpet puanggul buat. Saya tanya, Pak Ahmad, sampai mau seger buger kayaknya usia udah ini. Alhamdulillah Pak Ustaz, ini puasa. Wah, saya aja gak puasa, Pak Ustaz puasa Pak Ustaz biar sehat. Saya disuruh puasa, kadang ya puasa. Cuman uang jam-jam 9 ntar ada yang nelpon. Posisi di mana Pak? Di rumah. Jalan yuk kemana? Ayo. Tahu-tahu belok ke rumah makan. Nah kalau puasa wajib ditolak loh. Kalau puasa sunnah gimana ya? Sayang ya, gratis. Ya wis itulah, kadang ujian hidup ya. Lanjutannya wa yukab apa tadi? Wa yukabbiru minad du'ai wal istighfari wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.